sekali pertanyaannya yang mungkin memang memerlukan diskusi lebih lanjut ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan semua. Saya belum tidak cukup percaya diri bahwa saya mampu menjawab begitu ya. Tapi kita nanti kalau suatu ketika kita diskusikan lagi begitu, atau kalau waktunya cukup ditanggapi kembali begitu. Yang pertama ini memang menarik. Jadi ini yang selalu jadi pertanyaan kita ya. Pancasila itu sudah ada sejak negara ini berdiri. Diajarkan kepada anak-anak dari kecil di sekolah. Aturan-aturan, ajaran-ajaran keagamaan juga diajarkan. Tapi dalam praktiknya ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi pelanggaran atau warga itu yang mengalami berbagai macam persoalan itu, negara tidak hadir. Nah, ini persis memang adalah negara tidak hadir. Itu yang persis menjadi masalah. Jadi pertanyaannya, negara di sini kan diwakili oleh lapis-lapis pemerintahannya begitu ya. Ada yang pemerintah daerah, ada yang pemerintah pusat, macam-macam itu. Dan badan-badan publik. Badan-badan publik itu kan dibangun, didirikan, diadakan itu persis dengan mengacu kepada kebutuhan masyarakat itu apa? Kebutuhan tata kelola. Pemerintahan ini bagaimana akan dijalankan? Itu. Nah, kalau kita lihat, jadi saya kira para ahli pendidikan ini mengerti betul ya. Pancasila itu hanya dikenal pada aras abstrak, moralitas. Butir-butirnya itu banyak sekali, lalu dihafalkan, dipajang di setiap kantor itu pasti ada, di dinding kantor-kantor pemerintah itu pasti ada Pancasila. Tapi bagaimana itu betul-betul menjadi kebiasaan di dalam diri. Itu yang tidak ada sama sekali begitu. Dan bagaimana menjadikan butir-butir Pancasila itu betul-betul membadan, tidak bisa lain kecuali bukan dihafalkan begitu ya, tapi benar-benar menjelma di dalam kebijakan. Tapi kan susahnya banyak kebijakan-kebijakan publik itu, kalau dalam istilah teori-teori politik, teori-teori ekonomi itu kan disebut state capture ya. Jadi sudah terperangkap di dalam kepentingan oligarki. Kan banyak sekali kebijakan yang dibeli begitu. Nah, ini masalahnya. Ini mau saya kaitkan dengan pertanyaan tentang pelemahan demokrasi sejak tahun 2019. Kita bisa telusuri, sebelumnya juga ada, tapi tahun 2019 itu nyata sekali begitu. Mulai kelihatan ya sejak itu. 2019 ketika revisi Undang-Undang KPK. Lalu KPK itu independensinya itu dicabut dengan ditaruh di bawah presiden. Lalu sesudah itu banyak sekali proses-proses, termasuk kemudian orang-orang di KPK waktu itu harus ikut tes kebangsaan dan sebagainya, entah apa namanya itu, lalu tersingkir banyak begitu. Padahal ini adalah orang-orang kritis, termasuk isu-isu Taliban begitu ya. Lalu pertanyaannya di sini, apakah ini hanya kesalahan penguasa? Tidak. Dan ini persis mau saya kaitkan dengan yang pertama itu. Bukan hanya kesalahan. Artinya tidak mungkin penguasa yang jumlahnya segelintir atau bahkan hanya 1-2 orang begitu ya memungkinkan ini, tidak. Masyarakat warga itu terpecah belah. Dan ini juga terjadi sudah sejak tahun 2017 pilkada, lalu 2019 betul-betul terpecah, seperti polarisasinya tuh sangat kuat ya. Bahkan orang yang aktivis yang mengkritik pemerintah itu bisa dituduh menjadi lawan. Dan ini diantara sesama kelompok masyarakat warga sendiri. Jadi kita perlu jujur mengakui bahwa banyak di antara kita ini yang lengah
tidak dengan cermat mengamati bahwa ini banyak sekali lahir kebijakan-kebijakan, undang-undang yang sebetulnya menelikung demokrasi. Jadi prosesnya itu tidak terjadi tiba-tiba dan bukan hanya ke satu orang. Autokrasi itu muncul persis adalah demokrasi itu hanya menjadi nominal. Pemilu berlangsung. Pemimpin terpilih melalui mekanisme yang demokratis. Tapi begitu dia naik dengan seluruh aparat di sekitarnya, perangkat-perangkat yang ada di tangannya, itu kemudian diarahkan untuk kepentingan-kepentingan yang sebetulnya tidak demokratis lagi. Hanya untuk kepentingan kelompok atau sendiri. Itu. Jadi tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Nah, kita punya Pancasila, kita punya banyak nilai-nilai luhur begitu ya. Tapi ya tidak menjadi bermakna ketika yang menjadi tujuan adalah sudah dibeli oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dibeli di sini bisa dalam arti uang, bisa juga dalam arti tawaran kekuasaan begitu ya, tawaran kedudukan. Dan banyak sekali aktivis-aktivis civil society itu yang juga sudah tercerap begitu ke dalam sistem itu. Dan sekarang kita tidak punya suara yang bisa mencapai efek ambang itu, sehingga bisa mengubah keadaan dengan cepat. Kritik terhadap revisi Undang-Undang KPK, terhadap pemecatan waktu itu, pemberhentian orang-orang KPK yang sangat kritis, kan tidak didengar. Banyak sekali protes yang tidak didengar itu. Jadi masyarakat warga perlu bersuara lagi dengan sangat keras dan mencapai titik yang sudah tidak bisa tidak harus didengar. Itu. Nah, lalu pertanyaan disrupsi digital, ya, ikut merusak keadaban, ikut merusak demokrasi, ya, itu jelas ya, karena media sosial terutama. Media sosial itu kan punya banyak sekali ciri-ciri, punya kekhasan yang membuat orang itu ya bisa bicara apa saja, bahkan tanpa dirinya sendiri, dan bisa menjadi tempat untuk menyebarkan macam-macam isu, dan tidak perlu orang yang melakukan itu. Kan banyak sekali robot-robot kan yang disebut bot-bot itu. Lalu banyak orang menjadikan buzzer itu sebagai pekerjaan. Tergantung siapa yang mau bayar. Dan dia kan di belakang mesin, jadi tidak kelihatan. Orang mungkin tidak tahu bahwa kawan kita sendiri mungkin adalah buzzer begitu, yang untuk kepentingan tertentu. Jadi kita ini sangat gagap. Kita ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi di hampir seluruh dunia lah, gagap menghadapi perubahan-perubahan yang dibawa oleh teknologi digital. Dan dunia internet, ada satu penelitian yang sangat menarik yang mengatakan bahwa dunia digital ini bukan semata-mata perkara teknologi, tapi ini adalah betul-betul perkara perubahan budaya yang membuat orang itu menjadi sangat mudah untuk mengungkap emosinya, melontarkan emosinya, dan menyebar emosi-emosi ini sehingga punya efek publik yang sangat besar. Jadi pendulangan emosi di dunia maya itu punya pengaruh besar terhadap politik. Jadi betul ada pengaruhnya. Nah, bagaimana sekarang? Ya, yang selalu disebut dengan literasi digital ya, tapi kan memang nikmat ya. Dengan dunia digital orang mendapat kenikmatan begitu. Sekarang kan bagaimana menahan diri sehingga dia menjadi betul-betul teknologi sarana untuk berdemokrasi, bukan merusak. Memang betul dia jadi sarana demokrasi yang sangat bagus, tapi jadi dua sisi lah. Teknologi kan selalu dua wajah, mudarat dan manfaat. Dia itu seperti
dua wajah dari satu keping mata uang. Tidak bisa kita memilih atau baik atau buruk. Kita harus terima dua-duanya dan hidup di dalam tegangan yang dibawa oleh teknologi. Di sini persis lalu keadaban publik itu menjadi penting. Bagaimana orang Indonesia memposisikan diri dalam demokrasi? Nah, ini saya mempelajari tulisan-tulisan Gus Dur, tulisan-tulisan Cak Nur gitu ya tentang demokrasi. Itu Gus Dur itu menulis banyak sekali catatan-catatan sejarah yang memperlihatkan bahwa ini bukan semata-mata konsep dari luar begitu ya. Demokrasi liberal ya mungkin begitu, tapi orang Indonesia itu warga Nusantara ya dengan cara-cara yang terbatas itu sudah sebetulnya mengembangkan tradisi untuk berpendapat begitu. Nah, tetapi orang Indonesia itu kan kata musyawarah itu sering disamakan ya ini adalah prinsip demokrasi, bermusyawarah. Hanya memang musyawarah itu lebih lalu menekankan kesepakatan. Tapi itu makna yang justru lebih bermakna untuk orang Indonesia. Orang Indonesia itu masih belum cenderung untuk berargumentasi, berdebat. Walaupun pendiri bangsa ini, Bapak Ibu pendiri bangsa Indonesia itu adalah orang-orang yang sangat sigap dan bersedia untuk berdebat. Jadi diskursus publik yang berkembang di Indonesia itu belum cukup sampai ke tahap orang itu mendebat orang lain dengan pandangan-pandangan yang berbeda begitu ya, itu masih terbatas. Tapi ada cara lain mengembangkan demokrasi di Indonesia yang cukup menarik. Itu memakai, saya dari Sunda ya, saya dari tradisi Sunda, itu ada sikabayan. Sikabayan itu yang sangat lucu itu, jenaka itu sebetulnya dia kan itu kritik sosial, kritik politik gitu. Itu kalau ada penguasa yang tidak adil itu dengan cara yang jenaka akan dia sampaikan, orang tergelak-gelak tapi mengerti maksudnya. Orang Sunda itu akan mengerti ini ditujukan kepada siapa. Dan Kabayan kan tidak bisa dipenjara begitu ya, tidak bisa ditahan begitu. Dia bercanda kok begitu. Nah, itu cara-cara orang Indonesia atau melalui wayang ya. Itu juga cara-cara orang Indonesia menempatkan dirinya. Mungkin saya keliru. Saya nanti butuh masukan juga dari Anda tentang ini. Tapi intinya kan demokrasi itu menghormati sesama manusia, sesama warga. Menghormati keadilan, kebebasan, toleran. Nah, itu sebagian sebetulnya tertanam dalam budaya Nusantara. Lalu yang terakhir, bagaimana bicara moralitas politik di desa-desa yang masih menerima politik uang? Ya di kota juga ya, di pinggir-pinggir kota itu juga terjadi. Tapi saya kok perhatikan rakyat itu di desa-desa itu juga tidak mudah ya dipengaruhi ya. Seringkali uangnya mereka terima atau hadiah-hadiahnya itu mereka terima, soal nanti di bilik suara itu belum tentu begitu. Yang lebih memungkinkan penentuan di bilik suara itu mungkin malah intimidasi begitu ya. Itu mungkin karena ada juga daerah-daerah yang menerima politik uang tapi ternyata belum tentu menang begitu. Jadi rakyat bisa memilih. Persoalannya adalah sekarang bagaimana melakukan pendidikan politik sampai ke lapisan rakyat yang berada di desa-desa begitu. Tapi politik uang itu jelas akan berjalan ya. Dan mengharapkan, saya tidak mau pesimis ya, tapi saya kira kita semua mengerti ya. Bismarck itu kan pernah berkata, lah kok berharap politisi mau berpikir jangka panjang.
Ini dalam real politik ya, mau memikirkan jangka panjang. Dia kan hanya memikirkan perutnya sendiri dan perut anak cucunya. Gitu. Itu Bismarck sudah mengatakan itu. Gitu. Maksudnya apa? Dalam situasi sekarang, ini politik 5 tahunan, demokrasi prosedural ini penting, tapi kan menghabiskan biaya sangat tinggi. Jadi kalau terpilih dalam 5 tahun ke depan, yang dipikirkan mungkin ya hanya balik modal, begitu. Jadi dagang sapi itu mungkin akan jalan terus, kecuali hukum itu betul-betul diterapkan. Nah, korupsi sekarang makin merajalela. Apalagi KPK-nya sudah betul-betul dilemahkan begitu ya. Tumpul hampir-hampir kan. Saya mengajak kita semua punya harapan, tapi untuk bisa merawat harapan itu perlu kerja keras. Termasuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan dalam waktu yang sangat dekat ke depan ini, kalau ternyata demokrasi semakin menurun, kalau harapan akan perbaikan ini tidak tercapai, alternatif apa yang akan disiapkan, narasi-narasi apa yang akan dibangun oleh masyarakat madani ini untuk tetap bertahan, paling tidak membiarkan demokrasi semakin remuk. Kita perlu punya narasi-narasi alternatif. Jadi berjaga, betul-betul berjaga sekarang ini. Gimana, Bung Rozi? Iya, Bu Karlina, saya kira sudah semua beberapa pertanyaan tadi dijawab. Ini ada yang WA saya. Mempertanyakan soal mutu watak. Tadi kan disampaikan bahwa yang paling penting itu adalah soal mutu watak. Apakah berkenan sedikit saja Bu Karlina mengelaborasi soal itu? Lalu kemudian satu lagi ada pertanyaan dari Profesor Mukti Ali dari Salatiga. Ini soal lembaga pendidikan yang saya kira menjadi pertahanan terakhir ini sudah kehabisan cara untuk menanamkan yang kita sebut tadi sebagai keadaban, moral, etika, kebaikan. Itu saja, Bu Karlina. Baik. Nah, tentang itu keutamaan ya. Saya memakai istilah mutu watak. Watak itu bisa baik, bisa buruk begitu ya. Tapi kalau sudah dipakai kata mutu, kualitas itu mutu ya. Jadi benar-benar watak yang menunjukkan keutamaan, kata keutamaan itu. Contohnya apa? Orang yang betul-betul memperlihatkan bahwa dia punya daya kemampuan untuk melakukan hal-hal dengan tepat dan benar. Apa itu tepat dan benar? Ya sesuai dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia. Itu. Jadi bayangkanlah mutu watak manusia utama begitu. Kalau dia bersalah, dia dengan jujur mengaku bersalah, begitu ya. Jadi kejujuran kan di sini. Lalu ugahari itu termasuk keutamaan di sini. Dan ugahari itu kan sangat penting sebetulnya, moderasi dalam bertindak ya. Tidak berlebih-lebihan, emosi berlebih-lebihan, tidak. Itu penting sekali. Banyak sekali itu yang kemudian disebut sebagai virtue, kearifan. Itu yang dimaksud dengan apa yang saya maksud dengan mutu watak. Tapi intinya dia menjadi penting bagi keadaban publik persis karena untuk hidup bersama itu diperlukan welas asih ya, memaafkan itu, lapang dada itu banyak sekali yang saya ambil dari pemikiran Cak Nur dan juga dari pemikiran Gus Dur. Itu dua pemikir ya, dua tokoh besar di Indonesia yang sebetulnya mengajarkan betul mutu watak itu. Lalu tadi yang kedua apa? Tentang pendidikan. Nah, begini. Pendidikan itu selalu kita memang menaruh harapan besar ya, dan sayangnya pendidikan sekarang ini kan bagaimana pendidikan dikelola itu kan juga terjebak
di dalam tarikan antara pusaran pasar gitu ya, dan tadi itu nilai-nilai yang mau ditanamkan. Tapi seringkali lalu pasar ini menang. Maka kan yang sering selalu dikumandangkan bagaimana kemudian pendidikan itu menghasilkan manusia-manusia yang berkompetensi, punya daya saing untuk masuk ke pasar, memenuhi, tertampung di pasar kerja. Yang dilupakan adalah kompetensi, keunggulan. Itu adalah implikasi. Itu bukan tujuan pendidikan. Itu konsekuensi dari pendidikan yang memang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tapi tujuan pendidikan itu adalah pengembangan manusianya. Tujuan pendidikan itu adalah membentangkan potensi yang ada dalam diri manusia. Tadi ada yang menyebut pandangan bahwa manusia itu baik adanya. Itu kalau memang ini diyakini, maka tapi itu kan semua berupa potensi. Anak lahir kan untuk yang memegang keyakinan ini yakin adanya potensi itu, lalu dikembangkan sehingga potensi menjadi aktual. Ini yang dilupakan karena sibuk dengan idiom-idiom pasar. Jadi memang salah arah menurut saya. Perlu dikembalikan lagi pendidikan ke hakikatnya, bahwa yang dituju adalah manusianya. Dan ini sebetulnya dalam tradisi pendidikan, kalau kita lihat Ki Hajar Dewantoro misalnya, ya, itu kan juga persis menyasar manusianya. Bagaimana itu dikelola, ahli-ahli pendidikan perlu memikirkan betul itu. Kita termakan sekarang ini mengurus pendidikannya itu termakan dengan slogan-slogan bisnis ya. Pendidikan itu seakan-akan lalu ya sama kan, privatisasi pendidikan apa semua itu menjadi bagian dari pertarungan pasar. Orang takut sekali kalau anaknya itu nanti tidak dapat kerjaan yang canggih begitu ya. Tapi jangan putus harapan terhadap pendidikan, tapi justru bagaimana kita ikut berperan di dalam merancang kurikulum, ikut berperan di dalam memberi imajinasi tentang pendidikan keadaban. Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh sederhana sekali. Ini saya belajar dari filsuf politik Nussbaum, Martha Nussbaum. Dia beri contoh. Ketika anak diajarkan lagu Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Jadi melihat ke kejauhan lalu wonder. Wonder ini kan rasa ingin tahu. Ada apa? Apa itu? Ada apa di sana? Ini sesuatu yang sangat asing. Nah, sesuatu yang sangat asing itu dinyanyikan dengan cara ingin tahu. Ini kan membangkitkan sikap kritis. Sehingga ketika bertemu dengan sesuatu yang asing nanti dalam proses dia bertemu dengan orang lain, dengan kawan-kawan baru, wonder, rasa ingin tahu itu, ingin tahu yang sehat ya, itu tumbuh. Bukan takut, tapi justru ingin tahu, ingin mengenal. Ini contoh bagaimana seni sastra itu bisa berperan besar di dalam membangun keadaban itu lewat pendidikan, tapi bukan indoktrinasi. Saya ambil contoh gayanya John Dewey atau Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore itu banyak sekali memakai sastra dan seni. Kita mengajarkan anak misalnya tentang minuman khas Indonesia yaitu teh. Tuangkan teh, anak minum teh.
Belajar, oh teh itu diambil dari daun, jenis daunnya apa, ini masuk pelajaran biologi misalnya. Tapi kepada anak kemudian ditanya, apakah kamu tahu bagaimana teh itu sampai di gelas kamu, sampai di meja, sampai di teko ibumu? Lalu diceritakanlah seluruh prosesnya. Bagaimana teh yang dia minum itu melibatkan ribuan buruh pemetik teh, ribuan buruh pabrik yang hidupnya itu sangat tergantung bukan hanya pada teh yang akan diminum oleh si anak ini, pada pembeli, tetapi juga pada aturan-aturan, ya dengan cara yang sederhana sesuai umur. Nah ini pendidikan yang mengajarkan anak betul-betul peka dan mengerti ada yang adil dan ada yang tidak adil. Anak dilatih untuk soliloquy, berdialog dengan dirinya sendiri. Setelah selesai sepanjang hari sebelum dia tidur, biasakan anak, ada orang tua yang mengajarkan anak untuk berdoa sebelum tidur, lalu diminta dia diam sebentar, 5 menit, 10 menit untuk bertanya kepada dirinya sendiri, hari ini saya ngapain ya? Hari ini saya membuat teman saya sedih atau tidak? Apakah saya membuat teman saya gembira atau saya melukai dia? Nah ini kebiasaan memeriksa batin. Itu yang tidak ada di dalam tradisi pendidikan kita. Saya kira itu Bung Rozi. Iya, Bu Karlina. Dengan segala kekurangannya. Iya, terima kasih banyak. Ini saya kira di bagian kedua ini banyak sekali